Assalamualaikum adik-adik. Di sini kita akan mempelajari materi kelas 5, tema 1, organ gerak manusia dan hewan, subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 1. Apa yang sedang kamu lakukan, Dek? Aku memperhatikan kelinci-kelinci itu, Kak. Lucu sekali, bulu-bulunya tebal dan gerakannya sangat lincah. Kenapa ya kelinci-kelinci itu bisa melompat dan lari semacam itu ya, Kak? Kelinci itu bisa bergerak karena didukung organ-organ geraknya. Nah, pada dasarnya organ gerak kelinci dan hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Jadi tanpa organ gerak kita tidak bisa melakukan apapun ya, Kak? Tepat sekali, adekku. Wah, aku jadi ingin tahu lebih banyak tentang organ gerak hewan dan manusia, Kak. Wah, bagus sekali tuh, Dek. Kakak punya buku cerita yang bisa kamu baca dan kamu pelajari. Hayo, masuk dalam rumah kakak. Kakak akan tunjukin buku-bukunya. Sekarang, coba kamu baca buku di depanmu itu, Dek. Baiklah, Kak. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, dan memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang ditunjukkan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua, alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut juga alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Aku telah selesai membaca, Kak. Kamu tahu, Dek, ada beberapa paragraf dalam bacaan tersebut. Organ gerak manusia dan hewan terdiri dari 5 paragraf ya, Kak? Tepat sekali. Masing-masing paragraf dari bacaan tersebut tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Apa yang dimaksud ide pokok dan kalimat pengembang itu, Kak? Nah, jadi ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok juga disajikan dalam bentuk kalimat utama, yang dimana kalimat utama yang membuat bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Nah, coba kamu perhatikan paragraf pertama dari bacaan tersebut, yang dimana ide pokok dari paragraf pertama adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Sedangkan kalimat pengembangnya adalah secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Aku masih belum paham, Kak. Jadi, bagaimana cara menentukan ide pokok dalam sebuah bacaan? Untuk menentukan ide pokok dari bacaan, yang pertama kamu lakukan adalah membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu, lalu kamu bisa menentukan inti paragraf tersebut. Inti paragraf itulah yang disebut ide pokok atau pikiran utama.
aku sudah mulai mengerti, Kak. Nah, kalau kamu sudah paham, sekarang cobalah untuk mencari ide pokok dari setiap paragraf bacaan tersebut. Baiklah, Kakak. Jadi, paragraf kedua, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Nah, kalau paragraf ketiga, organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan, yaitu tulang dan otot. Kalau paragraf keempat, tulang merupakan alat gerak pasif. Kalau paragraf kelima, otot merupakan alat gerak aktif. Jadi gimana jawaban aku, Kak? Apakah benar? Wih, luar biasa adikku. Kamu udah menjawab dengan jawaban yang sangat tepat. Adik, cukup sekian video yang dapat kakak sampaikan. Semoga bermanfaat dan kalian suka ya. Terima kasih.